Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 10? Pada pertemuan kali ini Bapak akan mencoba untuk membahas soal penilaian akhir semester. Baik, kita mulai saja dari nomor 1 sampai 4. Jadi teks yang pertama ini adalah untuk nomor 1 sampai 4. Ini ya. Teksnya adalah Good morning everybody. Today I would like to tell you about number 1. Untuk nomor 1 bla 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 family. Jadi nomor 1 ini adalah cerita seseorang. Yang pertama dia mengucapkan good morning everybody, selamat pagi semua. Today I will like to tell you about. Nah, sini bla bla bla. Bla 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 ini blank nih. Ya. Jadi kosong, kemudian family. Jadi apa kata yang bisa untuk ngisi titik-titik ini? Kita lihat di nomor 1. Nih, di sini ada jawaban I. Betulkah I? Lihat ini, kalau I biasanya ada di awal kalimat. Sedangkan ini my, nah, sini keluarga. Berarti ini lebih tepat adalah keluarga saya. Jawabannya. Nah, sayanya ini apakah I, me, atau my? Ada 3 kemungkinan jawaban. Maka yang tepat jawabannya adalah yang C, my. Good morning everybody. Good morning everybody. Today I would like to tell you about my family. Jadi jawaban nomor 1 adalah my. Next, number 2. Nomor 2. Every Sunday morning we clean up the house together. Setiap hari Minggu pagi we clean up, kita membersihkan rumah bersama-sama. Every person in the house has different duties. Jadi setiap orang mempunyai tugas berbeda-beda. My father and bla bla bla. Ayahku dan siapa di sini? Nomor 2 ini. Nomor 2 jawabannya apa kira-kira? My father and. Nah, di sini apakah jawabannya I atau me atau my? Jawabannya apa coba? Ya, yang tepat adalah my father and. Ya. Jawabannya nomor 2 adalah. Nomor 2 jawabannya apa? Jawabannya apa nomor 2? Jawabannya ada nomor 3. My mother prepares the breakfast. Ibu saya menyediakan sarapan pagi for all. Untuk semua of family member, untuk semua anggota keluarga. For all family member. And bla 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 start cooking. Berarti yang ini diisinya apa nih? Yang titik-titik ini. Kata-kata selanjutnya adalah start. Mulai memasak. Jadi biasanya masak siapa? Kita lihat jawaban nomor 3. Ada jawaban she, ada her, ada hers, ada sis, ada he. Di sini. Kita kembali ke teks.
Di sini adalah awal kalimat, maka yang cocok untuk mengisi titik di awal kalimat adalah apakah she, apakah her, apakah hers, apakah she's, apakah he. Cocok. Betul. Jawaban nomor 3 adalah yang tepat adalah she jawabannya. Ini jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat adalah she. Jawabannya she. Dia, she starts cooking. Dia mulai memasak. After praying subuh, setelah sholat subuh. My sister clean up the house. Saudara perempuanku membersihkan rumah nih. Itu jawaban nomor 3. But last Sunday, tetapi pada minggu kemarin, my mother got sick. Ibuku sakit. So we must exchange the duties. So maka kita harus menggantikan tugas itu. My elder sister, saudara perempuanku yang tertua, cooks, memasak, and prepare the breakfast, dan menyediakan sarapan pagi. My father did not help. Nah, di sini help apa isinya? My father tidak membantu. Dia membantu siapa? Bla bla bla. Di sini harus kita isi. To cut, untuk memotong, and prunes the plant, dan merapikan tanaman. Membantu siapa? Kita lihat nomor 4. Apakah I? Lihat tuh. Di akhir kalimat yang cocok adalah jawabannya apa? Apakah I? I cocoknya untuk awal kalimat. Me di akhir kalimat. My di depan kata benda. Mine di belakang kalimat. Him juga di belakang kalimat. Sedangkan nomor 4 ini adalah di akhir. My father didn't help me. Yang tepat nomor 4 adalah me. Ini B jawabannya. Nomor 4 jawabannya adalah B. Next, number 5. But, tetapi bla 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 help my little sister. Jadi siapakah yang isi titik ini? My father didn't help me. Ayahku tidak membantu saya memotong dan merapikan tanaman, tetapi dia. Di sini dia itu adalah ayah. Pengganti kata ayah nomor 5 adalah siapa? Apakah nomor 1 he? Apakah yang he? Apakah his? Apakah him? Apakah hers? Apakah she? Yang tepat untuk menggantikan sebagai kata untuk menggantikan ayah adalah good. Jawaban nomor 5 adalah he. Benar, ini nomor 5 adalah jawabannya he. Ya. Kemudian next nomor 6 sampai 8. Ran the jumble word below into good English. Nah, nomor question number 6 until number 8. Pertanyaan untuk nomor 6 sampai 8. Range adalah menyusun kalimat acak. Menyusun kata acak. Below into good English. Jadi untuk pertanyaan nomor 6 sampai 8 ini menyusun jumble word, kata-kata yang acak ke dalam bahasa Inggris yang betul ini. Oke, kita lanjut nomor 6 ya, bahas ya. Di nomor 6 ini ada watching. Watching ini ciri-ciri daripada present continuous tense. Nah,
present continuous tense. Dan perlu dipahami bahwa di sini nggak ada kata tanya. Lihat nih, nggak ada kata tanya. Jadi di awal kalimat kita membutuhkan apakah harus mendahulukan watching atau are atau horror atau no atau they atau movie atau right. Sebuah kalimat tentu diawali dengan subjek. Subjeknya di sini adalah betul, subjeknya adalah they. Maka kata yang tepat untuk yang pertama adalah they. Di sini ada 3 jawaban yang diawali dengan nomor 5 nih. A, B, C. Ada 3 opsi jawaban. Oleh sebab itu maka kita lanjut. Setelah they, kita tulis di sini. Kita tulis bahasannya ya. Setelah they, karena ini adalah present continuous, maka yang tepat adalah menggantikan they. Setelah they adalah are nih. Setelah they kita ketik are di sini. Nah lihat, ini they adalah ada di nomor 5. R ini nomor 2. Jadi 5, 5, 2. Nah sini tiga-tiganya udah 5, masih 5, 2 nih. Berarti kita lihat kata yang ketiganya masih sama. Nah bersatu semua nih. Maka kita cari kata yang keempat. Kata yang keempat pasti A sama C sama nih. Otomatis yang nomor 6 kita bahas dulu. Apakah they are? Apakah they are watching movie? Apakah yang benar apakah they are? Nomor 3 nih. Tentu yang benar adalah horror yang benar di sini. Setelah watching yang benar adalah horror di sini. Tuh, yang benar adalah tulisan horror. Baru kemudian selanjutnya adalah movie. Nih. Kita bahas artinya. They are watching horror movie. Mereka sedang melihat film horor. Jadi jawaban yang tepat adalah yang nomor 6 ini adalah jawaban yang tepat adalah C. Nomor 6 jawaban yang tepat adalah C. Ya. Oke, next. Selanjutnya nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7 juga masih jumble word. Ingat, kita lihat semua kata-kata ini. Pertama mother. Nomor 7 pertama katanya mother, ibu. Always artinya selalu. Is adalah your. Kamu angry. Marah, ini question mark, tanda tanya. You, kamu, tuh artinya ke ini. Jadi ada 8 kata yang harus kita susun agar menjadi kalimat yang betul. Perlu kita perhatikan bahwa di nomor 7 ini ada kata tanya nih.
Maka kalau ada kata tanya, kata yang pertama yang tepat adalah to be. To be-nya di sini adalah is nih. Maka kata yang tepat yang pertama adalah ada 3 nih, kata 3. Kata yang ketiga. Di sini yang ada nomor 3-nya hanya D dan E. Nah, ini hanya 2 opsi jawaban yang tepat. Ya. Nah, tinggal kita cari yang nomor keduanya, kata yang keduanya ini. Apakah you? Apakah nomor 4 your? Nah, mari kita bahas. Yang perlu kita perhatikan, kita bahas di sini untuk selanjutnya adalah kita bahas kata yang pertama adalah is. Kata yang tepat adalah kata ketiga is di sini. Is. Nah, selanjutnya kata yang tepat adalah untuk selanjutnya maka adalah your sini yang tepat. Yang tepat adalah your. Mengapa your? Karena kata yang ketiga selanjutnya adalah mother. Tuh di sini. Kata yang tepat selanjutnya adalah mother. Oh. Nah, is your mother. Jadi jawaban yang benar adalah yang mana? Jawaban yang benar adalah yang E untuk nomor 7. Pertama, kata ketiga is. Kemudian kata keempat your. Kata ketiga adalah mother. Tuh. Untuk soal nomor 7 ini hanya 2 yang sama, jadi cepat kita membahasnya. Selanjutnya nomor 8. Di nomor 8 ini ada 9 kata yang harus kita pahami. Yang harus kita susun menjadi kata yang tepat. Ya. Yang pertama adalah N dan I. Like, I saya, like suka, do. Ini bukan artinya bekerja, karena nanti do ini berpasangan dengan not. Ya. Artinya tidak. Do ditambah not artinya tidak. Do bersambung dengan not artinya tidak. Ya. Nah, kita harus pahami lagi, dan kita Bapak ingatkan bahwa untuk di awal kalimat kita menggunakan subjek. Di sini subjeknya adalah I ini. Nah, berarti kata yang pertama untuk menyusun adalah di nomor 2 ini. Yang ada nomor 2-nya adalah B sama C. B sama C ini. Ya. Nah, kata pertamanya adalah di nomor 2. B sama C sama-sama 2. Kemudian kata selanjutnya sama-sama 1. Jadi masih terus. Kemudian kata ketiganya adalah 6. Nomor 2 adalah I. Nomor 1 adalah N. Jadi I, N. Saya dan. Apakah nomor 6 brother? Di B ini kan brother nomor 6 nih. Apakah langsung brother? Ataukah perlu nomor 8? My dulu. Betul. Yang benar adalah my dulu. Dari jawaban yang benar yang nomor 8 adalah C ini. Ya anak-anakku ya. Jadi perlu dipahami untuk nomor 8 jawabannya adalah C. Kemudian
Untuk pertanyaan selanjutnya adalah untuk nomor 9 dan 10. Nomor 9 ini dan 10 kita hanya find wrong word, menemukan kata yang salah, kata yang keliru in the sentence, di dalam kalimat di nomor 9 dan nomor 10. Nah, di sini they are eat fried banana in the school. Mereka makan goreng pisang di sekolah, di kantin sekolah. Kalau ada kata right now berarti artinya sekarang. Kalau sekarang artinya present continuous. Untuk present continuous maka kata kerjanya harus ditambah dengan ing. Kata kerja ditambah dengan ing. Jadi yang salah adalah it. Kata yang salah nomor 9 adalah it di sini. Selanjutnya nomor 10. Di sini juga kita masih mencari kata yang salah. Ya. Di sini ada kalimat pertanyaan. Nah, di sini adalah kalimat past tense, teman anak-anakku. Maka kata yang tepat untuk past tense diawali dengan kata did. Maka yang salah adalah nomor 10 adalah das, ini diganti dengan did. Yang salah adalah das. Untuk selanjutnya adalah nomor 11. Di nomor 11 ini ada kalimat Mr. Joko always come to my house to drink coffee every morning. Jadi Mr. Joko always come to my house to drink coffee every morning. Jadi Mr. Joko always comes. Ketika ini adalah kalimat present tense. Mengapa ini present tense? Karena ada kata every morning nih. Jadi kalimat ini adalah kalimat present tense. Di dalam present tense apabila subjeknya adalah orang ketiga tunggal seperti nama orang, she, he, it, maka kata kerja yang tepat adalah comes. S-nya harus dikasih, come-nya harus diganti S yang tepat. Jadi untuk nomor 11 ini kata yang salah adalah kata comes ini, karena kata come ini yang keliru di nomor 11 ini. Karena yang benar harusnya dikasih S. Yang tepat adalah dikasih S di sini. Karena ini tidak ada S-nya, maka come di sini adalah kata yang keliru. Oh iya anak-anakku, perlu diketahui bahwa yang Mister bahas ini masih merupakan nomor acak, bukan nomor yang urut. Jadi nanti ketika menyelesaikan soal pas harus diperhatikan soal pas dengan yang Mister bahas ini. Jadi harus dipahami betul-betul. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor teks tentang Borobudur sini. Kita ganti dulu biar kelihatan warnanya putih. Nah, kan kelihatan putih kalau ya. Ini cerita tentang Borobudur is built as a single large stupa. Jadi Borobudur ini dibangun sebagai
candi yang terbesar, candi yang terbesar. The foundation is a square 118 meters on each side. Jadi pondasinya segi 4 yang lebarnya 118 meter persegi di setiap sisinya. It has 8 level, jadi ada 8 undak-undak, which a lower 5 a square. Jadi di yang 5 di bagian bawah itu berbentuk segi 4 dan 3 di atasnya berbentuk circular, berbentuk lingkaran. 5 bagian yang bawah itu berbentuk segi 4 dan 3 bagian atas berbentuk lingkaran. This is said to be of the cosmos and conceptualized by the Buddhist philosophers of the time. Nah, kita nanti bahas selanjutnya, kita bahas soalnya. What is the text about? Teks ini tentang apa? Ini teks deskriptif. Teks deskriptif itu teks tentang menggambarkan sesuatu. Jadi teks ini menggambarkan tentang Borobudur. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 12 ini adalah C ini. Jawaban tepat adalah yang C. Jadi menggambarkan tentang Borobudur karena ini adalah descriptive text. Kemudian nomor 13, how wide? Seberapa lebar the foundation of Borobudur Temple? Seberapa besar sih lebar pondasi Borobudur? Nah, lihat di sini. Nih. The foundation of square 118 di sini. Jadi lebar pondasinya adalah 118. Jadi jawabannya adalah yang ini jawabannya. Jawabannya yang A. Kemudian selanjutnya, this is said to be a map of the cosmos considered by Buddhist philosophers of the time. Ada di paragraf 2 nih yang di sini. This ada di paragraf 2. Nih paragraf 2 mana? Nih. Paragraf 2 ada di paragraf 2. This ini. This. Nih this di sini, teman-teman. Anak-anakku. This ini adalah tentang apa? The foundation. Ini. Tentang the foundation. Tentang pondasi dari Borobudur tersebut. Kemudian nomor 15, Buddha is various poses. Jadi Buddha dalam berbagai bentuk artinya. Berbagai bentuk atau berbagai variasi. Pertanyaannya, the word various can be replaced by. Jadi kata various ini bisa diganti dengan apa? Apakah yang A ini big? Ataukah yang kind? Ataukah virtuous? Yang artinya adalah berbudi luhur. Kalau kind ini bermacam-macam artinya. Kind artinya bermacam-macam. Virtuous artinya berbudi luhur. Small kecil. Little juga kecil. Untuk various ini artinya bermacam-macam, bervariasi. Maka yang benar untuk jawaban nomor 15 adalah kind of. Yang benar adalah kind of, bermacam-macam. Selanjutnya nomor 16. Question number 16 until 18 based on the dialogue below. Jadi untuk nomor 16 ini yaitu berdasarkan dari dialog jawabannya. Nomor 16 jawabannya lihat dialog.
Nah, kita lihat. Nomor 16. Di sini Budi bertanya, "Hi Desi, how do you do?" Ingat, kalau ada yang bilang how do you do, maka jawabannya adalah how do you do. Jadi nomor 16 ada jawabannya adalah how do you do. Kemudian nomor 17, where does probably the dialogue take place? Where ini artinya di mana. Probably ini adalah kemungkinan. Take place ini bertempat atau mengambil tempat. Nah, kita lihat di sini yang kita perlu cermati adalah di sini. Ini yang ini nih. The bell is ringing. The bell is ringing. Ya kan? Di manakah biasanya bel berbunyi? Kalau bel berbunyi adalah biasanya di sekolah atau di gereja atau mungkin di tempat lain yang memang menggunakan bel. Itulah jawabannya. Where is the probably dialogue take place? Di mana kemungkinan dialog itu dilakukan? Apakah in the lift of the apartment? Apakah in the school corridor? Nah, tepat jawabannya adalah in the school corridor. Apakah benar jawabannya di school corridor? Mari kita bahas. Mari kita perhatikan soal selanjutnya. Apa perkataan selanjutnya? Nih. The bell is ringing. Sorry, I have to get going. Tuh. Maaf. Saya harus pergi. Tapi kita juga harus paham di sini ada kata I new student. Nih, ada I new student. Berarti otomatis dia di sekolah. Tuh, artinya nomor ini adalah di koridor sekolah. Where is Desi stay? Nah, di mana Desi stay? Kita lihat lagi. Budi berkata, nih Budi nih. Budi say. Kita hapus dulu yang ini biar nggak membingungkan. Budi, yay, I stay in the Afton apartment on 5th Avenue. Jadi Budi ini tinggal di Afton apartemen di lantai 5. Nah, di sini Desi juga berkata, Desi juga menjawab bahwa Desi, that's great. Oh, luar biasa. I also stay there. Saya juga tinggal di sana on 11th floor, di lantai 11. Jadi Desi tinggal di mana? Desi tinggal di Desi stays Uptown apartemen. Desi tinggal di apartemen ini. Desi tinggal di Uptown apartemen. Jadi Desi tinggal di Uptown apartemen. Jawabannya adalah C. Next. I have a favorite thing when I come to school. I also bring it every time I study, whether in the school or in my friend's house to do a group work. I have a favorite thing. Saya mempunyai benda favorit. When I come to school, ketika saya datang ke sekolah, I always bring it every time. Saya selalu membawanya setiap saat. I study. Saya belajar in the school. Jadi
kapanpun saya belajar, baik itu di sekolah or in my house friend to do a group. Jadi dia selalu, saya ini selalu membawa benda favoritnya, baik itu belajar di sekolah ataupun belajar kelompok di rumah temannya. It is a pencil case. Itu adalah sebuah kotak pensil. It is my favorite thing. Jadi pertanyaan nomor 19 ini yang perlu kita jawab adalah pertanyaan nomor 19. What is the best title of the text? Jadi untuk nomor 11 ini ada pertanyaan, apa judul yang terbaik untuk kalimat di atas? Judul yang terbaiknya adalah, apakah my pencil case atau my favorite thing? Jawaban yang tepat adalah my pencil case. Ya, jawaban tepat adalah my pencil case. Nomor 20, how long is right pencil case has been with the writer? Berapa panjang? Oh, berapa lama si penulis ini memiliki kotak pensil? Si penulis mulai memiliki kotak pensil dia sejak kelas 1 SD. Nih, si penulis mempunyai pensil sejak kelas 1 SD. Nih, kemudian sekarang dia kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA nih dia sekarang. Dia sekarang kelas 1 SMA nih. Dia sekarang kelas 1 SMA. Jadi berapa lama dari kelas 1 SD ke kelas 1 SMA itu berapa lama dia memiliki kotak pensil? Iya, betul, jawabannya untuk nomor 20 adalah C, 10 tahun jawabannya. Dia memiliki kotak pensil selama 10 tahun. Ya. Demikianlah untuk bahasan tentang soal-soal penilaian akhir semester. Nanti akan Bapak lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.